Ada banyak karakter besar yang beradu akting dalam satu film dan salah satunya adalah film The Forbidden Kingdom yang dirilis tahun 2008. Film ini diisi oleh dua aktor dari Tiongkok yang sangat terkenal yaitu Jackie Chan dan Jet Li. Dan film ini disajikan pertarungan epik antara dua jagoan kungfu ini. Baiklah, langsung saja kita memulai review filmnya. Bertema tentang dua universal yaitu di masa sekarang dan di masa kekaisaran, film ini dibintangi oleh Jackie Chan sebagai The Drunken Immortal, Jet Li sebagai Sun Wukong atau Raja Kera, Colin Chow sebagai Panglima Giok, Michael Anggaro sebagai Jason, Liu Yifei sebagai Sparrow, Li Bingbing sebagai Ni Cheng atau The White-Haired Assassin. Kisah dalam film The Forbidden Kingdom ini bermulai ketika seorang remaja pria asal Boston, Amerika bernama Jason Tripitikash atau Michael Anggaro begitu tergila-gila dengan seni bela diri asal China. Jason senang mempelajari tentang sejarah dan seni bela diri asal negeri tirai bambu tersebut melalui DVD dan film-film. Suatu hari saat Jason sedang mengunjungi sebuah toko di pecinaan, ia melihat sebuah tongkat yang seperti dilihatnya dalam mimpinya. Menurut Jason, tongkat itu mirip dengan tongkat yang dimiliki oleh Raja Kera dalam cerita China. Karena ia penasaran, ia pun bertanya kepada pemilik toko bernama Old Hope yang diperankan oleh Jackie Chan tentang tongkat itu. Kata Hope, tongkat itu memiliki seseorang yang dulu pernah datang dan tertinggal. Old Hope menyimpannya dengan baik selama bertahun-tahun agar nanti ketika pemiliknya mencari tongkat itu masih ada. Tidak lama datang segerombolan berandalan menyerang toko milik Old Hope. Hope tertembak dan Jason berhasil menyelamatkan tongkat tersebut dan melarikan diri. Sebelum tewas, Hope berpesan agar Jason mengembalikan tongkat tersebut ke pemiliknya. Jason terus berlari untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba ia terjatuh dan ketika bangun betapa kagetnya ia mendapati dirinya berada di sebuah desa di peradaban China kuno. Tidak lama berselang muncul beberapa prajurit yang menjajah desa tersebut. Jason pun bersembunyi, tetapi ada prajurit yang mengetahui keberadaan Jason dan tongkatnya yang dibawa olehnya. Jason pun akan diburu dan dikejar. Beruntung ada seseorang yang menolongnya dan ia adalah Liu Yang, aka The Drunken Immortal, aka Jackie Chan. Liu Yang dan Jason pun bersantai di kedai makanan. Lalu Liu Yang menjelaskan bahwa tongkat yang dibawa Jason adalah milik sang raksakti yang 500 tahun lalu bertarung dengan raja jadi warlord. Di desa si raja tidak bisa menandingi kesaktian sang Raja Kera. Ia pun meminta untuk bertarung tangan kosong dan terjadi kemudian adalah si raja melemparkan tongkat tersebut dan mengubah kera sakti menjadi batu. Lalu Raja Kera pun menunggu kedatangan orang yang akan membebaskan dirinya dan membawa tongkatnya kembali ke pemiliknya yaitu The King Monkey. Di saat Liu Yang selesai dengan ceritanya, ia pun meminta Jason untuk membayar semua makanan dan minuman yang mereka pesan. Lalu betapa kagetnya sang pemilik kedai ketika Jason membayarnya dengan uang yang ia bawa pada zaman Jason berada. Lalu Liu Yang dan Jason pun diburu oleh pasukan jadi warlord yang bermaksud untuk mengambil tongkatnya. Mereka pun berusaha meloloskan diri dengan sedikit susah payah karena Liu Yang bertarung sambil melindungi Jason. Karena Jason tidak bisa bertarung sama sekali. Di saat sudah terpojok, ada seseorang yang membantu Liu Yang dan Jason. Ia adalah Sparrow. Mereka bertiga pun berhasil meloloskan diri dari pasukan jadi warlord. Keesokan harinya, di saat Jason berpikir untuk pulang, Liu Yang pun marah dan menyuruh Jason untuk mengembalikan tongkat itu terlebih dahulu. Di saat Liu Yang ingin pergi, Jason meminta untuk mengajarkannya untuk bela diri. Hari-hari pun Jason lalui dengan berlatih dengan sang guru. Mereka pun beristirahat dan ketika keesokan harinya Jason bangun, tidak ada Liu Yang dan Sparrow. Lalu ada seseorang
dengan jubah putih dan tertutup mencuri tongkatnya dari Lu Ying. Di saat itu, orang misterius itu sudah mendapatkan tongkatnya dan ia pun kabur dengan kuda putih miliknya. Lu Ying dan Sparrow pun datang dan Jason menceritakan bahwa tongkatnya telah dicuri oleh seseorang. Mereka bertiga pun langsung mengejar orang itu dan membawa mereka ke sebuah kuil yang sepertinya berbentuk gua, dan di situ orang misterius mengambil tongkatnya berada. Lu Ying sendirilah yang turun tangan untuk mengambil tongkat tersebut, dan terjadi pertarungan epik antara Lu Ying aka Jackie Chan dengan biksu misterius aka Jet Li. Di saat memasuki pertandingan puncak untuk merebut kembali tongkat itu, tongkatnya pun terpental ke arah Jason, dan Lu Ying menjelaskan ke biksu itu bahwa Jasonlah anak yang diramalkan akan membawa tongkat itu ke pemiliknya. Di sini biksu ini pun menjelaskan bahwa ia dalam misi untuk mencari dan melindungi anak yang mengantarkan tongkat ini, dan kesalahpahaman ini pun selesai. Dan di saat biksu pun ikut andil dalam melatih Jason belajar bela diri, hari-hari berlalu dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke Gunung 5 Elemen. Di dalam perjalanan mereka dihadang oleh utusan raja Warlord, yaitu The White-Haired Assassin. Singkat cerita, mereka pun berhasil meloloskan diri. Namun, sang assassin memanah dengan jarak yang sangat jauh dan berhasil mengenai punggung dari Lu Ying. Lu Ying pun langsung pingsan seketika dan dia diantarkan atau diobati ke perguruan Shaolin yang berada di dekat situ. Di sini guru besar perguruan Shaolin berkata atau menjelaskan bahwa Lu Ying dapat disembuhkan dengan meminum ramuan keabadian. Dan yang menjadi masalahnya adalah ramuan itu ada di istana Raja Jade Warlord. Keesokan harinya, Jason nekat sendirian dengan membawa tongkatnya, dan hal ini pun diketahui oleh biksu berjubah putih itu. Sesampainya di istana, Jason ingin menyerahkan tongkatnya. Dengan imbalan, raja harus memberikannya ramuan keabadian itu. Sang assassin pun yang mendengar langsung protes ke sang raja karena ia menginginkan ramuan itu juga. Akhirnya sang raja memutuskan untuk mengadakan duel antara Jason dan White-Haired Assassin untuk memperebutkan ramuan keabadian itu. Di saat duel, Jason pun kalah telak, lalu ia pun dieksekusi mati. Hendak dieksekusi, beruntung biksu jubah putih dan Sparrow yang datang tepat waktu langsung menyelamatkan Jason yang hendak dipenggal kepalanya. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Sparrow akan menghadapi White-Haired Assassin dan biksu jubah putih pun langsung menghadapi sang raja Jade Warlord. Namun sepertinya Jason dan kawan-kawan mendapatkan bantuan, di mana para murid dari perguruan Shaolin itu datang untuk membantu, dan di sini Lu Ying pun dibawa dalam keadaan yang belum sembuh. Jason pun mengambil ramuan itu dan dilemparkannya ke arah para murid yang membawa Lu Ying, dan Lu Ying pun meminum ramuan keabadian itu, lalu ia sembuh dan siap untuk bertarung. Di sisi lain, sang biksu berjubah putih ternyata bukan tandingan bagi Raja Jade Warlord. Ia pun langsung melemparkan tongkat itu kepada Jason yang berada di dekat patung sang kera. Jason pun langsung memukul patung itu dengan menggunakan tongkatnya. Dan sang raja di saat Raja Kerasakti bangkit, ternyata sang bisu berjubah putih ini hanyalah kloningan dari sang Raja Kerasakti. Dan waktunya untuk membalaskan dendam untuk Raja Kerasakti. Di sisi lain, Lu Ying yang bertarung dengan White-Haired Assassin berhasil melemparkan keluar sang assassin hingga jatuh ke jurang yang di sekitar istana. Di saat bersamaan saat Raja Kera bertarung dengan Raja Jade Warlord, muncul Sparrow dan ia berkata akan membunuh Raja Jade Warlord karena telah membunuh semua keluarganya. Namun Sparrow bukanlah apa-apa untuk sang raja. Ia pun terlempar dan terluka parah. Lalu Sparrow memberikan ikat rambutnya kepada Jason dan Jason pun menggunakan itu untuk membunuh Raja Jade Warlord. Tugas Jason pun selesai dan ia pun kembali pulang dengan posisi terjatuh saat awal-awal film dan menghajar sekelompok pria yang membunuh Hope. Hope pun dibawa ke rumah sakit. Dan sebelum itu ia berkata kepada Jason,
Apakah kau sudah mengembalikan tongkat itu ke pemiliknya? Dengan umur yang sudah tidak muda lagi, Jackie Chan dan Jet Li masih memberikan tontonan menarik dengan ciri khas mereka masing-masing. Di sini karakter Michael pun sangat pas untuk mendampingi dua ikon bela diri China ini. Dan film ini pun secara keseluruhan sangat simpel dan mudah dimengerti alur ceritanya oleh para penonton. Mungkin segitu dulu alur cerita film The Forbidden Kingdom ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.